Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita masih membahas tentang aplikasi integral. Nah, aplikasi integral itu yang pertama kita bisa gunakan untuk menghitung sebuah luas daerah, dan yang kedua kita bisa gunakan untuk menghitung volume benda putar. Nah, volume benda putar itu adalah suatu daerah jika diputar mengelilingi garis tertentu sejauh 360 derajat, maka akan terbentuk suatu benda putar. Nah, perhatikan animasi di sebelah kanan kalian. Di sini ada sebuah daerah, ya. Jika diputar, di sini diputarnya terhadap garis yang horizontal atau sumbu X, maka daerah tersebut jika diputar sejauh 360 derajat maka akan membentuk suatu benda putar yang mempunyai volume. Nah, itulah disebut volume benda putar. Nah, kalian perhatikan animasi berikut. Nah, ini asalnya ada sebuah daerah, kita putar maka akan terbentuk sebuah benda putar yang bervolume. Dalam menentukan volume benda putar, yang harus diperhatikan adalah bentuk partisinya atau bagian-bagiannya, ya. Jika diputar, jika benda itu diputar terus kita partisi, maka kita lihat partisinya berbentuk seperti apa, ya. Berdasarkan bentuk partisi, maka metode untuk menentukan volume benda putar itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama metode cakram, nah, jika partisinya berbentuk cakram, ya. Yang kedua metode cincin, yaitu jika partisinya nanti berbentuk sebuah cincin. Yang terakhir yaitu metode kulit tabung, ya. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini, ya. Misalkan ini sebuah luas daerah putar terhadap sumbu X. Nah, terus kita partisi atau kita potong. Potongan tersebut atau partisi tersebut membentuk sebuah cakram, ya, lempengan cakram seperti ini. Nah, yang kedua, ini luas daerah kita putar terhadap sumbu X, kita potong, ternyata partisinya berbentuk cincin, maka yang digunakan adalah metode cincin. Dan yang terakhir, jika sebuah benda, jika sebuah daerah kita putar terhadap sumbu Y, ini ya, lihat luas daerahnya kita putar terhadap sumbu Y dan kita partisi, dan terlihat bahwa partisi tersebut menyerupai tabung, maka kita gunakan metode kulit tabung. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu metode cakram, ya. Metode cakram digunakan untuk menentukan benda putar yang berbentuk cakram, ya, atau berbentuk lempengan tabung, seperti tabung. Kurang lebihnya kita contohkan seperti mentimun ini, ya. Lihat gambar yang sini. Nah, ini adalah luas daerah, ya, luas daerah kita putar terhadap sumbu X, maka kurang lebih bentuknya kita analogikan sebagai mentimun. Nah, ya, jadi luas ini kita putar terhadap sumbu X sebanyak atau sejauh 360 derajat, maka akan terbentuk volume benda putar yang kita analogikan bentuknya seperti mentimun ini. Nah, mentimun ini kita akan menghitung luasnya. Caranya yaitu mempartisinya atau memotong-motongnya sebanyak n bagian, ya, sebanyak n bagian. Nah, bagian ini atau partisi ini, inilah yang berbentuk sebuah cakram. Nah, seperti itu analoginya kurang lebih. Nah, bentuk cakram di samping, lihat ada sebuah daerah di sini. Ini adalah sumbu fx, ya, daerahnya sumbu fx, panjangnya panjang x, ya, dari 0 sampai a. Lihat luas ini kita putar terhadap sumbu x, ya, sejauh 360 derajat, maka akan terbentuk sebuah volume benda putar seperti ini. Nah, ya, jadi ini kita putar ke bawah seperti itu, maka akan terbentuk volume benda putar seperti ini. Nah, untuk menghitung volume benda putar tersebut, kita lihat di sini
kita lihat jari-jarinya ya. Jari-jari itu setengah dari diameter ini ya, setengah dari partisi ini. Jari-jarinya yaitu fx ya. Tingginya atau tebalnya ya, tinggi atau tebalnya ini yaitu h atau delta x ya. Kita misalkan h yaitu delta x. Nah, sehingga volume benda ini menyerupai sebuah tabung. Nah, maka bisa dicari dengan volume sama dengan pi kali R kuadrat kali H, atau pi kali pi kali F kuadrat X ya. F kuadrat itu F-nya karena di sini jari-jarinya Fx ya, maka R ini kita ganti dengan Fx kuadrat, dan H-nya ini H-nya itu delta X. Jadi ini bisa kita cari ya, luas lempengan atau luas partisi ini bisa kita cari dengan menggunakan volume dari sebuah tabung. Nah, volume sebenarnya bisa kita cari ketika partisinya atau bagiannya mendekati tahingga. Jadi untuk menentukan volume benda putar yang mendekati aslinya, kita harus membagi partisi ini lebih kecil lagi, lebih banyak. Kalau kita membagi partisi lebih banyak, maka nilai atau volume yang kita dapatkan akan mendekati volume yang sebenarnya. Maka bisa didapatkan dengan menggunakan integral ya, volume benda putar ini, yaitu integral dari A sampai B kali pi kali F kuadrat X kalikan dx. Jika ini sumbunya diputar terhadap sumbu X ya, berarti ininya terhadap diintegralkan terhadap X. Nah, inilah rumus untuk menghitung volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X dengan metode cakram ya. Nah, di sini ada sebuah contoh yang pertama. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dipatasi kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu X ya. Diputarnya mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, langkah penyelesaiannya, yang pertama kita gambar daerahnya. Nah, kita gambar kurva ini. Nah, setelah kita gambar ya, didapatkan seperti ini kurvanya. Y sama dengan X kuadrat plus 1, terus batasnya sumbu X dan sumbu Y, terus garisnya X sama dengan 2. Nah, ini ya, kalian sudah paham untuk menggambar kurva seperti ini. Nah, setelah itu buat sebuah partisi. Nah, ini kan partisi, kita potong ya partisi. Nah, tinggi partisi ini adalah X kuadrat plus 1 ya, sesuai dengan persamaan ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tentukan ukuran dan bentuk partisi. Nah, berarti untuk menentukan ukuran dan bentuk partisi, kita harus memutarnya sebanyak 360 derajat terhadap sumbu X. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi benda ini atau luas ini kita putar terhadap sumbu X, maka gambarnya akan seperti ini ya. Kalian bisa dibayangkan ya. Nah, ini jari-jarinya X kuadrat plus 1, dan ini lebarnya atau tebalnya yaitu 0 sampai 2 ya, 0 sampai 2. Yang terakhir, nyatakan dalam bentuk integral untuk menghitungnya ya. Nyatakan dalam bentuk integral, berarti pi sama dengan ini, karena batasnya 0 sampai 2, berarti 0 sampai 2 kali pi. Terus di sini kita masukkan jari-jarinya X kuadrat plus 1 dikuadratkan ya, integralkan terhadap X. Nah, berarti ini rumus untuk menghitung volume benda putarnya. Kita lanjutkan. Nah, gambar yang tadi seperti ini. Terus kita lanjutkan menghitungnya. Nah, tadi kan rumus untuk menghitung volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X seperti ini. Integral A dari B kali pi kali F kuadrat X diintegralkan terhadap X atau dx ya. Sudah didapat tadi batasnya 0 sampai 2 dan jari-jarinya X kuadrat plus 1. Seperti ini. Ya, untuk memudahkan penghitungannya, pi-nya kita keluarkan dulu dari integral. Seperti ini ya. Terus kita integralkan. Oh maaf, ini karena ini ada kuadratnya, kita jabarkan dulu. X kuadrat jadi X pangkat 4. Ya, ini ya harus udah paham ya untuk menjabarkan A plus B kuadrat seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah kita jabarkan ini, terus kita integralkan. X pangkat 4 yaitu 1/5 X pangkat 5
2x kuadrat itu 2 per 3 x pangkat 3, 1 tinggal tambah x. Batasnya dari 0 sampai 2. Terus kita ganti x-nya dengan 2 semua ya. Terus yang dikurangi x-nya ganti dengan 0, otomatis semuanya jadi 0. Nah, kita hitung Pi, ini 2 pangkat 5 itu 32 kali 1 berarti 32 per 5. Ini juga 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 2 16 per 3, ini 2 kurangi 0. Kalikan Pi, berarti kita tambahkan ini hasilnya 13, 11 per 5 Pi satuan volume. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua. Nah, hitung berputar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, nanti kalian gambar dulu kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini sudah baku ya. Y sama dengan X kuadrat bentuknya seperti apa, kalian cari sendiri ya. Sumbu Y, garis Y sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, kalau ini diputarnya mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Nah, langkahnya sama, gambar daerahnya. Nah, kalau Y sama dengan X kuadrat, itu gambarnya, ini kan persamaan kuadrat. Nah, gambarnya itu parabola terbuka ke atas dan menyinggung sumbu atau menyinggung titik 0,0. Ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Dan garis Y sama dengan 2. Nah, ini Y sama dengan 2. Nah, seperti berarti ini adalah luasnya yang akan kita putar. Terus yang kedua, buat sebuah partisinya. Nah, partisinya seperti ini di sini ya. Partisinya di mana saja. Berarti di sini partisinya delta Y, bukan delta X lagi karena diputarnya terhadap sumbu Y. Terus tentukan ukuran dan bentuk partisi. Berarti kita harus memutarnya ini ya. Kita putar dan nyatakan dalam bentuk integral. Nah, ini sudah kita putar berbentuk mangkuk. Ternyata partisinya itu berbentuk cakram ya, dengan berarti kita cari ini panjang dari sini ke sini, yaitu akar Y tadi ya, akar Y kebalikan dari X kuadrat ya. Y ini dibalikan dari X kuadrat. Terus tingginya itu delta Y. Nah, nyatakan dalam integral. Nah, integralnya beda lagi. Ininya hampir sama, tetapi ininya kita ganti dengan G kuadrat X dan dy, karena ini diintegralkan terhadap Y ya. Nah, berarti integralnya seperti ini. Pi sama dengan batasnya tadi 0 sampai 2 ya. Ini kan titiknya 2. Ini dari sini kan luasnya 0, di sini 2. Berarti 0 sampai 2 pi. Terus jari-jarinya dari sini ke sini yaitu akar Y dikuadratkan, diintegralkan terhadap Y. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini yang tadi. Dan perhitungannya juga sama ya. Pi-nya kita keluarkan dulu, terus akar Y dikuadratkan. Berarti kalau akar dikuadratkan habis tinggal Y. dy integralkan terhadap Y. Berarti ini Y diintegralkan jadi setengah Y kuadrat. Dari 0 sampai 2 Pi, Y-nya kita ganti dengan 2, terus dikurangi Y-nya ganti dengan 0, otomatis semuanya jadi 0. Berarti 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 1 4 ya. Bagi 2 2. Berarti nilainya 2 kali Pi, yaitu 2 Pi satuan volume. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk tugasnya coba kalian kerjakan soal 1 dan 2 kalau bisa digambar supaya terbayang volumenya seperti apa. Ya, demikian untuk materi perkuliahan pertemuan ke-12 kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di WA grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.